Undang-Undang Dasar. Pelantikan B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia berlangsung dalam situasi yang tidak biasa. Habibie dilantik di depan Mahkamah Agung, bukan MPR. Kewajiban konstitusional saya. Sebab pada waktu itu pertama MPR itu sedang di bawah dikuasai oleh para mahasiswa, sehingga tidak mungkin akan ada sidang MPR. Ya. Kalau kita mau mengadakan sidang MPR, itu kan mesti ada sidang DPR lebih dulu, meminta sidang istimewa. Dan anggota DPR itu kan, MPR itu ada di daerah-daerah. Mengumpulkan mereka ke Jakarta berapa lama? Ya, secara teknis menyelenggarakan sidang MPR itu hampir tidak mungkin. Kedua, kalau ada sidang MPR, Presiden itu menyampaikan permohonan pengunduran diri. Kalau MPR mengatakan kami tidak terima, bawa jalan terus, bagaimana? Serta-merta kemudian Wakil Presiden dilantik pada detik itu juga. Sebab saya tidak ingin terjadi kevakuman kekuasaan. Kalau terjadi kevakuman kan ini negara ini seperti kapal tanpa nakoda. Ya, militer begitu banyak. Kalau itu kan kalau pengerahan militer pada waktu itu harus dengan perintah dari Presiden sebagai panglima tertinggi. Jadi karena itu prosesnya itu berjalan begitu cepat, hampir tidak terputus. Antara Presiden menyatakan berhenti dan Wakil Presiden Habibie mengucapkan sumpah sebagai Presiden di hadapan Ketua dan pimpinan Mahkamah Agung. Saya sudah telah masalah ini dan saya yakin ini konstitusional. Habibie mengalami situasi yang pelik ketika baru dilantik. Ia miskin dukungan, menjadi orang nomor satu tanpa kabinet. Itu yang orang mengatakan Habibie akan tidak survive dalam 100 jam. Ya bilang aja masa buruh. Membubarkan kabinet adalah keputusan Soeharto di saat-saat terakhir menjelang pengunduran diri. Beberapa menit sebelum beliau menyampaikan pidato pengunduran dirinya itu ada satu kalimat yang beliau minta kepada saya untuk dimasukkan ke dalam teks pidatonya. Dengan ini saya nyatakan kabinet bubar. Itu saya mengatakan ke beliau, Pak, kabinet itu tidak bubar. Saya katakan, kabinet masih tetap ada dan akan diteruskan oleh Presiden yang baru. Tapi Pak Harto mengatakan, nanti kalau saya tidak bubarkan, Habibie susah untuk membentuk kabinet. Jadi, dan akhirnya Pak Harto tulis tangan sendiri di teks pidatonya itu yang mengatakan bahwa kabinet bubar, dan sekaligus beliau menulis dengan tulisan tangan mengatakan, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Keputusan pembubaran kabinet itu tertuang dalam lembaran pidato Soeharto yang ditulis tangannya sendiri. Seperti juga halnya penyebutan nama Habibie sebagai penggantinya. Pada waktu itu kan banyak orang tidak suka Habibie. Dikira saya membela orang. Enggak, saya bilang saya membela konstitusi dan membela hukum yang sebagaimana harus dilaksanakan. Tidak berurusan dengan siapa orangnya. Karena saya membela konstitusi, karena Habibie pada waktu itu dia harus jadi presiden. Selama 512 hari Habibie menjabat presiden, tak sekalipun lagi ia bertemu dengan Soeharto. Terakhir keduanya berjabat tangan setelah Habibie mengambil sumpahnya sebagai presiden. Bagi saya, Soeharto adalah seorang pejuang. Dan hingga saat ini, saya tidak pernah mendapat suatu instruksi atau saran dari Pak Harto yang, maafkan saya pakai, berbau yang namanya KKN sama saya. Tidak pernah. Hubungan Soeharto dan Habibie hanyalah satu dari sekian kisah di penghujung kekuasaan Orde Baru. Kini setelah 15 tahun reformasi lahir, ada sejumlah kalangan merindukan masa itu kembali. Memang kalau kita lihat dari sisi masyarakat di bawah ya, di grassroots gitu ya, masyarakat bawah, mereka kan ukurannya memang adalah apakah kehidupan mereka itu lebih baik atau tidak, apakah kebutuhan mereka sehari-hari mereka bisa dapat dengan mudah atau sulit begitu. Nah, dalam konteks itu ya mungkin saja masyarakat kita merasakan bahwa suasana yang pernah mereka alami pada waktu yang lalu itu zaman Orde Baru lebih kondusif bagi kehidupan mereka sehari-hari. Harga-harga mungkin masih bisa dicapai, pembiayaan untuk pendidikan, pembiayaan untuk kepentingan sekolah dan
kesehatan, mungkin mereka merasakan lebih bagus pada waktu itu, sehingga muncullah suara mengatakan dulu lebih baik gitu. Reformasi tidak memuaskan banyak pihak. Ya. Tapi di mana-mana pun juga begitu ya. Reformasi sering hanya 1 minggu. Sesudah itu orang kembali kepada kultur semula. Yang terjadi adalah bahwa setelah berjalan 15 tahun, orang tidak puas. Ternyata yang dihasilkan oleh reformasi ini ada kebebasan aja. Ya. Kebebasan yang kemudian tanpa dilandasi oleh komitmen kepada etik dan tidak dilandasi oleh kepatuhan kepada norma hukum. Segala bentuk kerinduan ini hanya menyeratkan satu hal. Reformasi tak berjalan sesuai cita-citanya. Dia hanya berhenti pada kekuatan. Keingin pemerintah yang kuat, ingin presiden yang kuat. Sebenarnya kenapa penyakit kita ini kambuh? Karena orang Indonesia itu betapapun pintarnya, kalau sudah berkuasa pikirannya sepotong-sepotong.